warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan, bagaimana sikapnya berdoa? Ayo kawan, bagaimana sikapnya berdoa? Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, ada yang punya cita-cita jadi dokter? Wah, ternyata banyak sekali ya yang ingin jadi dokter. Iya, dokter itu pekerjaannya sangat mulia karena dokter menyembuhkan orang sakit. Nah, tema kali ini kita akan belajar tentang profesi dokter. Dokter adalah orang yang ahli dalam bidang penyakit dan pengobatan. Untuk menjadi dokter, kita harus sekolah kedokteran dulu. Nah, jika anak-anak ingin jadi dokter, harus lebih semangat dan lebih rajin lagi belajarnya agar cita-citanya menjadi dokter tercapai. Anak-anak hebat, ternyata dokter itu banyak loh dan bermacam-macam. Ada dokter anak, ada dokter hewan, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter mata, ada dokter THT, ada dokter jantung, dan lain sebagainya. Tugas dokter adalah mengobati pasien yang sedang sakit. Lalu dokter bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, dan ketika dokter mengobati pasiennya yang sedang sakit, dokter tidak bekerja sendirian. Dokter dibantu oleh suster atau perawat. Anak-anak hebat tentunya sudah pernah ya berjumpa dengan dokter dan perawat ketika berobat. Berikut ini adalah alat medis dan fungsinya. Ini namanya alat suntik. Alat ini berbentuk pompa piston sederhana dan berfungsi memasukkan cairan atau gas ke dalam tubuh pasien langsung ke pembuluh darah. Alat suntik harus steril dan hanya boleh digunakan oleh tenaga medis. Dan yang ini alat stetoskop. Stetoskop merupakan alat akustik yang fungsinya memeriksa suara di dalam tubuh pasien, seperti detak jantung, suara pergerakan usus, lambung, dan lain sebagainya. Suara yang tidak normal yang terdengar lewat stetoskop berguna untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian, dokter bisa mengambil tindakan pengobatan yang tepat untuk pasiennya. Tensimeter. Alat ini digunakan dokter untuk mengukur tekanan darah pasien, tinggi atau rendahnya tekanan darah. Anak-anak hebat, ada yang tahu ini alat apa? Benar sekali, timbangan. Alat ini digunakan untuk mengukur berat badan. Timbangan ini menggunakan jarum atau angka yang bergerak untuk menunjukkan hasil dari pengukurannya. Penlight atau seter medis. Ini merupakan salah satu alat medis yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Senter medis ini dipakai untuk melihat titik pupil mata dan mengecek pemeriksaan di daerah gelap seperti rongga mulut, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Termometer. Alat yang digunakan dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien, untuk mengetahui pasien itu demam atau tidak. P3K.
Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini sangat dibutuhkan saat terjadi kecelakaan ringan maupun berat. Alat ini memberikan pertolongan dan perawatan sementara sebelum pertolongan lanjutan. Karena di dalam P3K ini sudah lengkap mulai dari obat-obatan dan antiseptik lainnya. Anak-anak hebat, di masa COVID-19 ini petugas medis punya baju tambahan loh. Nama bajunya APD, alat pelindung diri. Fungsinya agar mereka selama bertugas tidak mudah tertular dari virus corona selama merawat pasiennya. Anak-anak hebat, Bunda ajari tepuk dokter ya. Yuk ikut bersama-sama. Tepuk dokter. Ambil suntik, isi obat, ambil kapas, usap-usap, jus out. Nah, itu adalah tepuk dokter. Anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar banyak tentang profesi dokter. Siapa itu dokter, siapa yang menemani dokter, dan juga macam-macam dokter. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.